Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan video tugas biomedik. Nah, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Doni Setiawan, yang kedua Rizky Kusnadi, yang ketiga Renggo, yang keempat Ikrimah Nabila, yang kelima Puji Wulandari, dan saya sendiri Uswatun Hasanah, dan satu lagi Nesa Aulia. Di sini kami akan memaparkan video mengenai penjelasan sistem pencernaan pada manusia dan juga metabolisme tubuh. Baik, mari kita simak sama-sama penjelasan dari kami. Sistem pencernaan manusia. Seperti apa yang kita lihat pada gambar, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia bisa dikatakan sistem sempurna untuk mencerna makanan. Dari mulut sampai anus sudah tersusun sedemikian rupa sehingga manfaat dari makanan dapat terserap oleh tubuh manusia. Sistem pencernaan manusia terdapat saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan dalam tubuh. Nah, berikut merupakan gambaran dari sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut sampai dengan anus. Nah, terdapat juga alat-alat pencernaan, yaitu mulut, dan di dalam mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan juga gigi. Selain mulut, ada juga kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu ada mulut. Nah, di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimia. Di dalam mulut juga sudah saya jelaskan tadi terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut kan saya tadi menjelaskan ada lidah. Nah, lidah ini berfungsi sebagai alat pengecap. Dapat kita lihat seperti di gambar ya. Lidah ini kan berfungsi sebagai alat pengecap, membantu mendorong makanan dalam proses penelanan, dan juga membantu membersihkan mulut serta membantu bersuara. Karena di dalam mulut tidak hanya terdapat lidah, tapi terdapat juga kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini berfungsi melarutkan makanan, memudahkan penelanan, melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Kelenjar ludah terdapat 3 bagian, yaitu glandula parotis, glandula submaxillaris, dan glandula sublingualis. Terdapat juga kelenjar saliva yang mengeluarkan air liur yang mengandung enzim petialin atau amilase yang berguna untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Selain kelenjar ludah, terdapat juga gigi. Nah, gigi terbentuk dari tulang gigi yang disebut dentin. Struktur gigi terdiri atas mahkota gigi yang terletak di atas gusi, leher yang dikelilingi oleh gusi, dan akar gigi yang tertanam dalam kekuatan rahang. Mahkota gigi dilapisi enamel yang berwarna putih. Kalsium, fluorida, dan fosfat merupakan bagian penyusun enamel. Akar dilapisi semen yang melekatkan pada akar pada gusi. Nah, selain mulut, terdapat juga kerongkongan atau esofagus. Di dalam esofagus, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring ini merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Nah, jika terdapat faring, pasti ada pangkal faring. Nah, pangkal faring ini terdapat pada katup pernapasan epiglotis atau bisa disebut penutup laring. Nah, kemudian bolus menuju ke esofagus. Esofagus ini adalah suatu organ berbentuk tabung lurus, berotot lurik, dan berdinding tebal. Otot kerongkongan berkontraksi menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung yang bisa disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, selain kerongkongan terdapat juga lambung.
Di bagian lambung ini terdapat kardiak, fundus, dan pilorus. Dinding lambung ini menghasilkan hormon gastrin dan getah lambung yang berfungsi merangsang dinding lambung agar mensekresikan getah lambung. Dapat kita lihat ya di gambar tersebut, itu ada gambar lambung dan juga strukturnya. Bisa kita lihat sendiri. Dalam getah lambung juga terkandung asam klorida, enzim pepsin, enzim lipase, dan juga renin. Usus halus atau bisa disebut intestinum, usus halus terbagi atas 3, yaitu 1. Duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, sama yang terakhir, ileum, usus penyerapan. Nah, usus halus atau bisa kita sebut dengan intestinum, pencemaran di dalam intestinum juga dibantu oleh pankreas. Pankreas ini dibagi jadi 2, yaitu kelenjar endokrin, yaitu hormon insulin, sama yang kelenjar eksokrin, tripsin atau amilase atau lipase. Nah, suatu lubang pada dinding duodenum menghubungkan usus 12 jari dengan saluran getah atau pankreas dan saluran empedu. Nah, pankreas menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase yang disalurkan menjadi duodenum. Usus halus intestinum. Nah, getah empedu dihasilkan oleh hati, ditampung dalam kantung empedu. Getah empedu disalurkan ke duodenum. Getah empedu berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi asam dan glisom. Nah, setelah pencernaan di duodenum, pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Nah, usus halus intestinum, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserapkan oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh darah dan diedarkan ke dalam seluruh tubuh. Nah, asam lemak, glycerol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening atau dalam kurung KIL, dan akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, tadi Doni sudah menjelaskan usus halus. Nah, di sini saya akan menjelaskan usus besarnya. Nah, usus besar ini sering juga disebut sebagai kolon. Nah, usus besar terdiri dari usus buntu atau bisa disebut dengan appendix. Terdiri juga dari bagian yang menaik atau bisa disebut dengan ascending colon, atau bagian yang mendatar yang disebut transversi kolon, dan bagian yang menurun disebut descending kolon, dan berakhir di anus. Usus besar ini berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak nih, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan sehingga menjadi fases atau Escherichia coli. Usus besar atau kolon terdapat klep ileocekum yang di dalam klep diantaranya itu ada intestinum dengan kolon. Fases mengalami gerak peristaltik, kolon akan terdorong sedikit demi sedikit sehingga mendekati poros asus atau disebut rektum. Akibatnya timbul rangsangan untuk buang air besar atau defekasi. Gastrokolik adalah rangsangan untuk buang air besar atau defekasi. Proses pencernaan manusia. Mulut, mekanis kimiawi. Esofagus, peristatis. Lambung menghasilkan kim. Intestinum, pencernaan dan penyerapan sari makanan.
kolon penyerapan air dan pembentukan fase, rektum, anus, redekasi. Zat makanan dan fungsinya. Zat makanan merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh supaya dapat tetap hidup. Jenis zat makanan: 1. Makro, karbohidrat, lemak, protein, air. 2. Mikro, vitamin, protein, nutrition dan nutrition. 1. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 2. Pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua. 3. Pengaturan metabolisme tubuh. 4. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. 5. Pertahanan tubuh terhadap penyakit. 6. Penghasilan energi. Persyaratan makanan yang baik: higienis, mudah dicerna, cukup mengandung air, bergizi, bervitamin dan mineral. Karbohidrat atau hidrat arang merupakan senyawa yang mengandung C, H, dan O dengan perbandingan H dan O sama dengan 2 dibagi 1 dan dinyatakan dengan rumus umum Cn atau H2O atau N. Karbohidrat digunakan sebagai sumber energi bagi kita. Selama proses pencernaan, karbohidrat dipecah menjadi molekul gula sederhana atau glukosa diserap oleh tubuh. Berdasarkan panjang rantai karbohidrat dibagi 3: monosakarid A, oligosarid A, polisakarida. Fungsi karbohidrat sebagai sumber energi utama berperan penting dalam metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh, membantu proses pencernaan misalnya selulosa, membantu penyerapan kalsium misalnya laktosa, pembentukan senyawa kimia lain atau lemak dan protein. Karbohidrat beratom C5 buah yaitu ribosa atau komponen DNA dan RNA. Lemak, persyaratan antara asam lemak tanah. Lemak berfungsi sebagai cadang energi dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak dibedakan menjadi 3, yaitu lemak sederhana A. Lemak dan minyak tersusun dari trigliserida atau 1 glycerol dan 3 asam lemak. Lemak campuran yang termasuk lemak campuran yaitu fosfolipid, fosfatid, dan lipoprotein. Lemak asli antara lain asam lemak, sterol, kolesterol, dan pelarut vitamin D. Bahan makan sumber lemak ada 2 jenis. 1. Lemak nabati. Lemak nabati umumnya mengandung asam lemak, tidak jenuh kecuali minyak kelapa. Contoh lemak nabati yaitu minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak jagung, minyak bunga matahari, margarin, dan kacang-kacangan. 2. Lemak hewani. Lemak hewani mengandung asam lemak jenuh kecuali ikan. Contoh lemak hewani yaitu mentega, susu, keju, daging ikan, dan kuning telur. Fungsi lemak sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Sumber asam lemak esensial, pelindung organ tubuh, penyebab lamanya perosotan lambung sehingga memberi rasa kenyang lebih lama. Protein. Protein didefinisikan sebagai senyawa majemuk yang terjadi atas unsur C, H, O, N, dan kadang-kadang mengandung pula unsur P dan S. Protein terdiri atas senyawa-senyawanya sederhana yang disebut asam amino. Protein berfungsi sebagai komponen struktural dan fungsional. Selama proses pencernaan, protein diubah menjadi pepton atau bantuan enzim pepsin di dalam lambung. Asam amino atau dengan bantuan enzim tripsin di dalam usus halus diserap oleh tubuh. Setiap 1 gram protein dapat menghasilkan energi sebesar 17 kekurangan protein
dapat menyebabkan busung lapar. Bahan makanan sumber protein ada dua jenis. 1. Protein nabati, protein yang berasal dari tumbuhan. Contoh protein nabati yaitu kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. 2. Protein hewani, protein dapat berasal dari hewan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari asam amino. Asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Untuk bagian esensial untuk orang dewasa terdapat isoleucin, leucin, lisin, methionine, phenylalanin, threonine, dan valin. Dan untuk esensial hanya untuk bayi ada arginine dan histidin. Dan untuk bagian non esensial terdapat dari alanin, asparagin, asam aspartat, sistin, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tiroksin. Di sini saya juga akan menjelaskan dari fungsi protein. 1. Sebagai sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon, enzim, dan antibodi. Yang kedua, terdapat pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh. Yang keempat, ada pelaksanaan metabolisme tubuh. Yang kelima, ada penyeimbangan asam dan basa cairan tubuh karena berperan sebagai buffer. Yang keenam, ada pemeliharaan tekanan cairan dan sekat rongga tubuh. Yang keenam, ada penyediaan sumber energi. Yang ketujuh, ada penetralan detoksifikasi secara racun di dalam tubuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi air. Fungsi air adalah sebagai pelarut senyawa-senyawa lainnya, mengangkut zat lain dari sel ke sel atau dari jaringan ke jaringan lainnya, menjaga stabilitas suhu tubuh. Pengaturan air di dalam tubuh dikendalikan oleh berbagai kelenjar buntu seperti hipofisis, tiroid, dan anak ginjal, serta menjadi alat pengeluaran seperti kulit melalui kelenjar keringat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari mineral. Garam mineral dibutuhkan secara sendiri-sendiri maupun kelompok. Mineral tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen terdapat unsur-unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, sedangkan mikroelemen terdapat unsur-unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah sangat sedikit namun berperan vital bagi proses metabolisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga bagian unsur dan fungsi terdapat bagian bagi tubuh. Pertama, unsur kalsium atau Ca. Fungsi dari ini adalah pembekuan darah, pembentukan tulang dan gigi, penerimaan dan transmisi, rangsang kontraksi, dan relaksi otot. Makanan ini terdapat pada susu, sayur, udang, kuning, telur, mentega, kacang, dan keju. Yang kedua ada fosfor atau P. Fungsinya untuk pembentukan tulang dan gigi yang mengatur keseimbangan asam dari basa darah dan membantu kontraksi otot dan unsur utama sel tubuh, mengatur aktivitas hormonal dan membantu absorpsi serta transportasi zat-zat makanan. Dan ini terdapat pada makanan susu, daging, ikan, kacang, padi, telur, serta sayur-sayuran. Yang ketiga ada natrium atau Na. Fungsinya adalah memelihara keseimbangan asam basa, mengatur tekanan osmotik tubuh, permeabilitas sel, dan transmisi impulsi saraf. Makanan ini terdapat pada garam dapur, minyak ikan, dan makanan laut. Yang keempat terdapat klorin atau Ce, yang fungsinya adalah menjaga ketekanan osmotik, asam basa, kadar air dalam tubuh, dan membantu HCI pada lambung dan memelihara keseimbangan cairan elektrolit. Terdapat pada garam dapur, ikan, dan makanan laut juga.
Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky Kusnadi ya. Nah, tadi Rizky Kusnadi sudah menjelaskan beberapa unsur dan fungsi pada mineral ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky. Ada unsur kalium. Nah, fungsi unsur kalium ini adalah untuk pertumbuhan dan mengatur tekanan osmotik dan kenetralan cairan tubuh, kontraksi otot, transmisi impuls saraf dan katalisator reaksi kimia, mengatur pelepasan insulin dan memelihara denyut jantung. Nah, kalium ini banyak terdapat pada hampir semua makanan ya, khususnya yang mengandung protein. Kemudian magnesium. Magnesium ini berfungsi aktivator pembentukan eritrosit dan tulang, sintesis protein, respirasi sel, katalisator reaksi yang melibatkan ATP dan ADP, serta memelihara kesehatan otot dan saraf. Ini juga terdapat pada sayuran, yaitu sayuran hijau, hati, dan juga telur. Kemudian ada unsur belerang. Nah, belerang ini berfungsi untuk membentuk protein dan keratin, penyimpangan dan pembebasan energi, peningkatan kerja beberapa enzim pemeliharaan otot dan saraf, penetralan racun, dan sebagai komponen asam nukleat, asam lemak, dan protein. Nah, kalau yang tadi saya jelaskan itu makroelemen mineral. Nah, di sini saya akan menjelaskan mikroelemen mineralnya. Mikroelemen mineralnya ini terdiri dari unsur zat besi, fluorin, iodium, tembaga, dan unsur-unsur perunut. Nah, zat besi ini berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin dan mioglobin, respirasi sel, reaksi biokimia tubuh, konstituen enzim seluler, dan biasanya banyak terdapat pada daging, telur, hati, keju, dan sayuran hijau. Nah, kemudian ada fluorin. Nah, fluorin ini berfungsi menguatkan gigi dan tulang serta mencegah penyakit periodontal dan osteoporosis. Ini banyak terdapat pada kuning telur, susu, dan otak. Dan iodium. Nah, iodium ini berfungsi sebagai pembentukan hormon tiroksin oleh kelenjar tiroid. Ini juga banyak terdapat pada bahan laut, tumbuhan yang hidup di dekat pantai, dan garam. Nah, ada juga tembaga. Nah, tembaga ini berfungsi sebagai pembentuk enzim yang berperan dalam metabolisme dan pembuatan hemoglobin. Nah, selain itu ada pada ibu menyusui, membantu pembentukan ASI, membantu dalam mengabsorpsi zat besi, dan sintesis hormon, dan juga memelihara sistem saraf dan kimia darah. Ini juga banyak terdapat pada hati, daging, ginjal, kerang, kacang, sayur, dan padi. Dan yang terakhir itu ada unsur-unsur perunut atau trans elemen. Nah, ini berfungsi untuk mempertahankan metabolisme agar berjalan dengan lancar. Ini terdapat pada mangan, kromium, kobalt, dan juga selenium. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Doni Setiawan. Vitamin senyawa organik yang terdapat dalam makanan dan dibutuhkan untuk pertumbuhan yang normal. Berfungsi sebagai komponen organik, enzim, dalam kurung coenzim. Nah, vitamin menurut kelarutannya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, vitamin yang larut dalam air bisa disebut dengan vitamin B dan C, mempunyai sifat dapat disimpan lama. Vitamin yang larut dalam lemak itu bisa kita sebut sebagai vitamin A, D, E, dan K. Bila jumlahnya melebihi yang diperlukan oleh tubuh, nah kelebihan akan dibuangkan keluar tubuh melalui urin. Kekurangan dari vitamin akan menyebabkan penyakit avitaminosis. Kembali lagi dengan saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan gangguan atau kelainan pada pencernaan manusia.
Yang pertama itu ada gangguan pada mulut. Nah, gangguan pada mulut ini ada dua, yaitu parotis atau gondong dan serostomia. Parotis atau gondong ini merupakan infeksi pada kelenjar parotis akibat virus, dan serostomia merupakan produksi air liur yang amat sedikit. Yang kedua ada gangguan pada lambung. Gangguan pada lambung ini ada dua juga, yaitu gastritis dan kolik. Gastritis merupakan radang akut pada dinding lambung karena makanan yang kotor. Dan kolik merupakan produksi air liur yang amat sedikit. Yang ketiga, itu ada gangguan pada usus. Nah, gangguan pada usus ini sangat banyak ya. Ada diare, sembelit, appendistis, hemoroid, peritonitis, dan melabsorpsi. Nah, diare ini merupakan injeksi kuman pada kolon yang mengakibatkan feses terlalu cepat keluar. Sembelit merupakan sulit buang air besar akibat penyerapan air him pada ilium berlebihan. Dan appendistis ini merupakan appendix yang meradang atau bisa disebut usus buntu ya. Dan kemudian ada hemoroid. Nah, hemoroid ini merupakan keadaan membengkaknya vena pada anus. Ada juga peritonitis. Peritonitis ini merupakan infeksi pada rongga perut. Dan yang terakhir itu ada melabsorpsi. Nah, melabsorpsi ini merupakan penyerapan sari makanan tidak sempurna. Ada juga gangguan lainnya yaitu seperti keracunan dan malnutrisi. Sekian penjelasan kami mengenai sistem pernapasan. Nah, setelah ini kami akan melanjutkan penjelasan mengenai metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh. Metabolisme secara harfiah mempunyai arti perubahan bahasa, yaitu metabole, dalam bahasa Yunani metabole, berubah, yang menunjukkan semua perubahan kimia dan energi yang ada di dalam tubuh. Dengan kata lain, metabolisme merupakan jumlah keseluruhan reaksi kimia dan fisik dan untuk pengubahan energi dalam tubuh yang menopang dan mempertahankan kehidupan. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu 1. Anabolisme atau sintesis, meliputi reaksi-reaksi kimia untuk membentuk kompleks molekul yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang mempertahankan kehidupan, yang disintesis dari zat yang lebih sederhana disertai pengguna energi. Contoh yang termasuk anabolisme adalah sintesis lemak, sintesis protein. 2. Katabolisme atau penguraian, meliputi reaksi-reaksi kimia untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang berukuran lebih kecil atau lebih sederhana, disertai pelepasan energi. Contohnya resepsi sel, fermentasi, dan serta bolisme lemak dalam protein. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh adalah kecepatan metabolisme basal, rangsangan saraf simpatis, hormon pertumbuhan, hormon tiroid, hormon kelamin, demam, status gizi, aktivitas, gangguan organ, dan lingkungan. Determinan suhu tubuh. Determinan suhu tubuh adalah keseimbangan antara produksi panas dan pengeluaran panas. Keseimbangan ini dipertahankan oleh mekanisme homeostatik. 1. Produksi panas. Produksi panas berlangsung melalui reaksi katabolisme makanan dan aktivitas otot. Dalam kondisi basal, hati memproduksi 20% panas tubuh, otak 50%, jantung 12%, dan otot sisanya. 2. Pengeluaran panas. Pengeluaran panas ini ke udara atau ke objek yang berdekatan terjadi melalui proses-proses fisik seperti radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. 80% panas dikeluarkan melalui kulit, sisanya melalui membran mukosa saluran pencernaan, pernafasan, dan saluran urinaria.